Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menganalisa tentang komputer. Kelompok kami terdiri dari Bernard Firdaus Mogot, Muhammad Khairil Iksan, Fauzan Ahmad Prasetyo, Dimas Maulana, Jeffrey Marusaha Sirait, dan Jonathan Simanulang. Oke, dilanjut ke slide kedua. Di slide kedua ini terdiri dari pengertian komputer. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian sebagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang sudah ada. Pengertian komputer dan komponen-komponen pada komputer. Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana, pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Namun, komputer pada zaman modern seperti saat ini dapat digunakan untuk bermacam-macam hal seperti bermain game, mengakses internet, dan lain-lain. Oke, dilanjut ke slide ketiga. Pengertian komputer menurut para ahli. William M. Fowry. Menurut William M. Fowry, pengertian komputer adalah suatu alat pemrosesan data yang melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta logika, dan perhitungan tersebut tidak ada campur tangan dari manusia. Robert H. Blismer. Menurut Robert H. Blismer, pengertian komputer adalah sebuah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas diantaranya menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menghasilkan output yang berbentuk sebuah informasi. Donald H. Sanders. Menurut Sanders, pengertian komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data yang cepat serta tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Oke, dilanjut ke slide ke-4. William D. Sawyer. Menurut William dan Sawyer, mengemukakan bahwa pengertian komputer adalah mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data, fakta-fakta, serta gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasi data tersebut dalam informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada umumnya, sebuah komputer terdiri dari 3 elemen utama, antara lain perangkat keras atau hardware. Dalam sebuah perangkat keras terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Lanjutnya, perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. Yang ketiga, pengguna komputer atau brainware, yaitu pemakai atau operator komputer yang menggunakan komputer, seperti halnya kita yang menggunakan komputer. Oke, dilanjut ke slide selanjutnya. Pengertian dan fungsi dari 3 elemen utama pada komputer. Yang pertama, ada hardware. Hardware adalah istilah untuk menyebut perangkat keras yang erat kaitannya dengan komputer atau laptop. Artinya, seluruh jenis komponen komputer yang wujud fisiknya dapat dilihat dan dirasakan langsung itu termasuk hardware. Oke, selanjutnya. Hardware sendiri terdiri dari motherboard atau mainboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, Basic Input Output System, pengatur koneksi input-output, chipset, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, VGA card, dan soket kartu tambahan, additional card seperti PCI dan ICA. BIOS adalah bagian utama yang mengatur sistem input-output pada komputer. Bagian yang termasuk input seperti keyboard dan mouse, bagian yang termasuk output seperti monitor dan printer. Lanjut. Beberapa merek motherboard yang terkenal adalah Asus, Gigabit, Albatron, Abit, PC Chips, IPS, Biostar, dan Jetway. Hingga motherboard bervariasi tergantung dari merek dan spesifikasinya. Yang perlu diperhatikan dalam memilih motherboard adalah jenis soket prosesor, frekuensi bus, jumlah soket SATA, dan PCI. Jumlah soket RAM yang paling penting adalah reputasi dan kehandalan dari sebuah merek. Lanjutnya, kedua, ada prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor, dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi, clock dinyatakan dalam hertz atau Hz, disingkatnya ya. Lanjut. Contoh, sebuah prosesor Intel Premium 4 dengan frekuensi clock 2 GHz mampu mengerjakan 2 miliar perintah dalam 1 detik. Dalam menyebut sebuah prosesor, biasanya sudah termasuk frekuensi clocknya. Contoh, Intel Pentium 420 GHz.
Merek prosesor yang terkenal adalah Intel dan AMD. Intel adalah pabrik prosesor yang besar, yang berasal dari California, USA. Intel semakin populer setelah memproduksi prosesor Intel Pentium. Selain Intel, kini ada AMD yang konon lebih bagus dalam mode grafis, jadi cocok untuk para gamers. Ketiga, ada hard disk, HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakra magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte. Contoh, 160 GB atau 160 miliarbyte. Hard disk ditemukan pertama kali oleh Reynold Johnson di tahun 1956. Hard disk pertama berukuran 4,4 megabyte. Lanjut. Sekarang, dikenal dua macam hard disk, yaitu ATA dan SATA, serial ATA. Hard disk ATA mempunyai koneksi 40 pin dan hard disk SATA hanya mempunyai koneksi 6 pin. Hard disk SATA lebih cepat dari hard disk ATA. Namun jika motherboardnya tidak mendukung koneksi SATA, maka tidak bisa menggunakan hard disk SATA. Sekarang, ukuran hard disk sudah sangat besar seperti 500 GB, 750 GB, dan 1000 GB. 1 TB, 1 terabyte ya. Merek hard disk yang terkenal adalah Seagate, West Digital, Maxtor Samsung, dan lain-lain. Harga hard disk tergantung dari kapasitas penyimpanan data sebuah hard disk. Semakin besar, semakin mahal. Udah londel, cuk. 4. RAM, Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpan data tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte, dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz, Hz. Jadi, dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboard. Contoh, RAM 512 MB, PC667, mempunyai ukuran data 512 MB dengan kecepatan akses 667 MHz. Selanjutnya, keberadaan RAM dapat diibaratkan dengan meja kerja dan hard disk. Diibaratkan dengan lemari arsip. Jika kita akan bekerja, pada awalnya kita ambil berkas dari lemari arsip lalu dipindah ke meja kerja supaya memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan. Setelah selesai, maka berkas tersebut kita simpan kembali di lemari arsip. Contoh, beberapa merek RAM adalah Vigen, Kingston, VisiPro, Ramos, dan lain-lain. Generasi RAM dari waktu ke waktu yaitu static RAM atau istilah singkatnya SRAM. Lanjutnya non-not. Halo, 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 halo. Cek, 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 cek. Ada, oke. Sorry ada gangguan. Lanjutnya ada non-volatile RAM, NVRAM, Dynamic RAM atau disingkat DRAM. Lanjutnya ada Synchronous DRAM atau SDRAM, DDR-RAM, Dual Date Rate RAM, terus DDR2 RAM, DDR generasi kedua, DDR3 RAM, dan atau DDR generasi ketiga. Selanjutnya ada optical drive, CD, DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpan data berupa disk, DVD, CD, DVD. CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Ada dua jenis DVD atau CD. Satu, DVD atau CD-ROM. Read only memory, yaitu hanya bisa membaca isi dari disk, DVD atau CD. Kedua, ada DVD atau CD-RAM, random access memory, yaitu bisa membaca RAM, menulis DVD atau CD-RAM lebih dikenal dengan istilah DVD RW atau CD RW. RW, read write. Lanjutnya, contoh merek DVD, CD-ROM atau RAM adalah LG, Samsung, Sony, Pioneer, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke. Yang keenam ada floppy disk. Floppy disk adalah media membaca untuk disket. Saat ini mungkin disket sudah tidak populer seperti dulu, namun diakui atau tidak, disket turut memajukan dunia komputer selama beberapa dekade. Disket adalah media penyimpanan data portable yang bisa dibawa-bawa. Disket terbuat dari sebuah cakram dari plastik magnetik. Ukuran disket sudah distandarkan, contoh 1,2 meter, 1,4 meter. Dalam struktur drive pada Microsoft Windows, disket selalu menempati drive terhormat, yaitu drive A. Yang ketujuh ada VGA atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA, semakin
besar RAM sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Perkembangan VGA card dari waktu ke waktu. Ada VGA card PCI, VGA card AGP, VGA card PCIe, dan merek VGA yang terkenal adalah ATI, Nvidia, S3, SAS, dan Trident. Yang ke-8 ada sound card. Seperti namanya, sound card itu adalah bagian yang digunakan untuk mengeluarkan atau menerima suara. Ke-9 ada keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, tanda baca menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Lebih singkatnya, keyboard ini ya buat ngetik lah, kalian semua tahu kan. Ada di HP juga kan, ada di PC, laptop. Yang ke-10 ada mouse. Mouse itu eh, adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, maka pengguna komputer menjadi lebih interaktif, menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah. Lebih gampangnya mouse itu untuk mempermudah kita menggerakkan mouse gambar yang ini nih, supaya tidak menggunakan touchpad lagi karena agak ribet. Monitor adalah media tampilan gambar hasil output dari VGA card. Dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna CGA, VGA, dan SVGA. Yang ke-12 ada printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari dalam komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot matrix, tinta, dan laserjet. Dahulu printer hanya untuk mencetak dokumen, kini printer sudah bisa untuk mencetak foto. Merek printer yang terkenal adalah HP, Canon, Epson, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke bagian software. Pengertian software. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik. Gramet dapat mengoperasikan melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau ahli yang dalam bidang tersebut. Bisa disebut programmer. Selanjutnya, perangkat lunak dikompilasikan dengan menggunakan aplikasi compiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang dikenali oleh hardware atau perangkat kelas. Baik itu melakukan edit video, mendengarkan musik, membuat desain, bermain game, menonton video, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para developer atau sang perancang dari software juga melakukan pengembangan secara berkala supaya semakin banyak fitur yang bisa mempermudah bagi para penggunanya untuk menggunakan software itu sendiri. Sejarah software komputer. Software dapat didefinisikan sebagai instruksi terprogram yang disimpan di dalam memori komputer digital dan berbentuk sebagai program yang cara menggunanya yaitu dengan dieksekusi oleh prosesor. Software merupakan perkembangan terbaru dalam sejarah manusia dan menjadi kebutuhan yang mendasar pada era informasi. Sejak perkembangan software dimulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut sejarah, software telah dibuat jauh sebelum munculnya komputer elektronik pertama. Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada pertengahan tahun 1800-an. Fungsi software. Sebenarnya dari pengertian software yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, Gramet sudah dapat mengetahui apa saja fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer. Walaupun begitu, untuk lebih jelasnya, Gramet dapat menyimak beberapa fungsi utama dari software. Berikut. Software memiliki fungsi sebagai dasar kebutuhan komputer dapat bisa dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi untuk mengatur hardware yang ada pada komputer, dengan begitu komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik. Software juga dapat dipakai sebagai penghubung antara software yang lainnya dengan media yakni hardware. Software juga bisa difungsikan sebagai penerjemah perintah pada software yang lainnya yang masih ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun dapat mengerti menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputernya juga bisa Gramet pakai untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Apabila dilihat pada umumnya, perangkat lunak dapat terbagi menjadi 3 jenis berikut pembagian software berdasarkan pada jenisnya. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur tiap-tiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, sistem operasi juga memiliki dalam menerjemahkan kegiatan serta mengatur seluruh proses yang terjadi dalam diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah dari user tersebut dapat dikerjakan oleh komputer dengan baik. Software yang jelas mengatakan sistem operasi mana yang didukung dan akan menjadi sangat spesifik. Misalnya program software produksi video mungkin mengatakan bahwa perangkat tersebut mendukung Windows 10, Windows 8, dan Windows 7. Tapi tidak mendukung versi Windows yang lebih lama seperti Windows Vista dan XP. Contoh dari program produksi video, perusahaan mungkin juga merilis versi lain dari program dengan fitur yang persis sama, tetapi hanya memilih fungsi dengan macOS. Pengembang software juga sering merilis versi tambahan yang dapat bekerja dengan sistem operasi lain.
Oleh sebab itu, penting bagi Grameets untuk mengetahui apakah sistem operasi pada komputer Grameets 32 bit atau 64 bit. Tentu saja pertanyaan umum itu adalah hal yang penting untuk Grameets pikirkan ketika Grameets hendak mengunduh software, contoh sistem operasi software. Laptop, tablet, komputer desktop semuanya menjalankan sistem operasi yang mungkin pernah Grameets dengar. Beberapa contoh dari software adalah versi Microsoft Windows adalah Windows 10, 8, 7, Vista, XP, dan masuk ke macOS, Apple, iOS, Chrome OS, BlackBerry, tablet OS, dan Linux. Sama halnya dengan komputer, smartphone juga menjalankan sistem operasi atau software seperti iOS, Apple, dan Android Google. Baik iOS atau Android, keduanya adalah salah suatu yang sama dan saling ikut terkait. Ya baik, saya akan melanjutkan. Walau kadang ada beberapa sistem aplikasi dari iOS yang tidak bisa digunakan di Android atau sebaliknya, tetapi yang perlu Gramet sadari, keduanya adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat bernama smartphone. Server dalam sebuah situs web yang Gramet kunjungi atau melayani video yang Gramet tonton, biasanya juga menjalankan sistem operasi khusus. Sistem operasi ini dirancang dan dioptimalkan untuk kinerja software khusus yang diperlukan untuk membuat smartphone bisa melakukan apa yang pengguna ingin lakukan. 2. Bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Gramet ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak yang lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga ada program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat memiliki fungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Selain beberapa jenis perangkat lunak yang dijelaskan di atas, Gramet juga perlu mengetahui beberapa jenis software yang dibedakan berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Gramet tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua ada freeware. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap, sehingga penggunanya pun kurang maksimal. Lanjut. Yang ketiga ada adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Gramet juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Yang kelima ada malware. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaan. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Yang keenam ada shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Gramet bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Kemudian yang ketujuh ada spyware. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas penggunaan komputer,
teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Ya, kemudian ada spesifikasi software untuk komputer. Yang pertama, sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, atau misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi. Serta sistem operasi khusus server yang lainnya. Yang kedua, aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Kemudian yang ketiga, aplikasi untuk mengelola lintas jaringan. Di antaranya seperti routing atau proses pengiriman data informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirimkan pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Atau yang lainnya seperti NMS atau Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Beberapa contoh software yaitu yang pertama Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa Gramet gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Perangkat lunak yang satu ini merupakan perangkat Office yang paling populer karena biasanya digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik anak-anak hingga orang dewasa untuk memenuhi pekerjaannya. Yang kedua ada Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi seperti yang sekarang ini. Grames juga bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yes, ada Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word, Microsoft Excel juga merupakan salah satu perangkat Office yang cukup populer. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom, berhitung, dan mengolah data. Kemudian yang keempat ada Mozilla Firefox atau Google Chrome, juga Microsoft Edge. Sebuah software yang berguna yang dapat Gramet gunakan sebagai perambat web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Gramet ketahui. Dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya, setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya, maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut, tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini, sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa Gramet pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Pengertian brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter atau sebutan orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Contoh brainware, para pekerja perkantoran yang memakai Microsoft, ada juga para pelajar yang memakai Microsoft. Sekian analisis dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.